Kita semua, apa kabar kita hari ini? Ya. Puji Tuhan masih ada di sini. Walaupun mungkin badannya kurang nyaman gitu ya, secara khusus yang kurasakan soalnya kurang nyaman. Tapi mari berjuang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari belajar untuk menikmati walaupun sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, kita bersyukur untuk sepanjang minggu Tuhan sertai kita. Kita bersyukur sepanjang minggu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Kita bersyukur kalau sepanjang minggu Tuhan juga berbicara bagi kita lewat persekutuan yang kita lakukan, baik secara pribadi, lewat pelayanan yang kita kerjakan dalam jam doa, bahkan juga dalam jam doa keluarga. Kita bersyukur. Dan saat ini kita bersyukur Tuhan antarkan kita di tempat ini untuk bersama-sama kembali diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur dari rumah kita masing-masing, kita berada di sini untuk secara bersama bersekutu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengkhususkan waktu untuk kembali diberkati oleh Tuhan. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita mau menundukkan kepala kita, mau merendahkan hati kita, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menolong kita menikmati persekutuan kita hari ini. Supaya Tuhan menolong kita sehingga kita dapat menikmati berkat yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya bagi kita hari ini. Mari memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita, memberikan kepada kita pengertian ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya, ada banyak hal yang termanis di dunia ini. Tawaran dunia sangat menggiurkan hari ini. Banyak hal yang Tuhan dunia tawarkan yang berharga. Banyak hal yang dunia tawarkan yang indah. Tapi bagi kita orang yang percaya, Yesus adalah yang termanis. Dialah yang terindah dan dialah yang termahal. Kita akan memuji Tuhan dari buku lagu nomor 512. Yesus yang terindah buat jiwa. Mari katakan ini pada jiwa kita, bahwa bagiku adalah Tuhan itu termahal, Tuhan itu termanis, dan Dia paling berharga bagiku. Kita nyanyikan pujian ini.
Yesus yang termahal hanya Kau berikan. Yesus yang termahal berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termahal berjiwaku, puji Yesus yang terindah bersama-sama. Yesus yang terindah berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang terindah berjiwaku, puji Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus yang terindah. Yesus yang terindah berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang terindah berjiwaku, ku cinta selamanya. Karena Dia yang terindah, karena Dia yang termanis, dan karena Dia yang termahal, kita berani bilang, ku cinta selamanya. Bukan hanya satu hari atau ada jangka waktunya, tapi sampai selamanya kita mau bilang, ku cinta selamanya. Kita akan beresponsor ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Nanti yang baik yang ayat 1 atau yang ganjil nanti laki-laki, yang genap nanti perempuan, ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, kita mau menyatakan kepada Tuhan, kami merindukan bait Allah, kami merindukan hadirat Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kita terus puji nama Tuhan dari buku Lalu 152 di hadapan hadirat 152.
menyembah Tuhan, menyembah Allah, karena dia sudah melakukan perkara yang besar bagi kita, melakukan menunjukkan kasih yang ajaib ketika dia turun dari surga, meninggalkan segala kemuliaan, menjadi hina, serupa dengan kita. Oleh karena kita berharga bagi Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita mulia sama seperti dia. Walaupun pada awalnya kita mulia, tapi kita akhirnya berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan dari buku lagu nomor 240, Kasih yang Ajaib, Kasih dari Golgota. Jemaat saya sudah untuk bangkit berdiri. 240. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah mengenal kasih yang ajaib yang Tuhan nyatakan lewat Yesus Kristus yang menjumpai kami satu persatu. Kami bersyukur kasih yang ajaib yang sudah menyelesaikan dosa dan pelanggaran kami. Boleh kami terima, kami imani, dan kami hidupi hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kalau iman itu Tuhan taruhkan bahwa ada keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami dahulu orang-orang yang terhukum, kalau kami dahulu orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, pada saat ini ketika kami percaya, kami mengakui Engkaulah Tuhan kami diperdamaikan, kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami kembali bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami muliakan nama Tuhan, dan kami merindukan Engkau Allah yang berbicara bagi tiap-tiap kami pada saat ini. Lawatlah kami ya Allah, berikan kami kekuatan, hiburkan kami, supaya ketika kami ada di sini kami menikmati Tuhan, dan Tuhan menikmati setiap persekutuan kami. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan bagaimana kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena itu sekali lagi tolonglah kami dengan segala keterbatasan kami, supaya kami boleh menikmati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang ikut ambil bagian, supaya Engkau Allah yang memperlayakan kami. Kau
Tuhan yang menolong kami, berikan kami pertolongan yang daripada Allah. Kami menyerahkan hamba-Mu secara khusus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya lewat dia Engkau berbicara bagi kami. Kiranya Engkau yang menolong dia, tutup bungkus dengan darah-Mu, supaya pertolongan Tuhan ada atas dia. Ketika Tuhan sudah berbicara baginya, kiranya apa yang Tuhan sampaikan itu juga boleh sampai kepada kami, dan kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Kau juga yang menetapkan jiwa mereka, biarlah mereka juga boleh mengerti ada Tuhan yang mengasihi mereka, dan kerinduan hati kami supaya mereka juga boleh menerima Tuhan dalam hidup mereka. Ini kerinduan hati kami, dan sekali lagi ya Tuhan, sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya kami boleh menikmati Tuhan dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sampai kepada saat teduh bersama yang akan dilayani oleh Bapak Abel. Tapi sebelumnya kita puji nama Tuhan dari lagu nomor 208. Injil masih berkumandang. 208. Setelah pujiannya saya serahkan nanti kepada Bapak Abel. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang sampai hari ini nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Teduhkanlah hati kami semua Tuhan, supaya kami siap mendengar perkataan Tuhan.
hamba-Mu yang terbatas, Tuhan menolong dia. Dan cuma Tuhan Engkau yang memberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, sesuai waktu kita, mari kita buka Injil Markus dalam satu kita. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca pergantian. Nanti saya baca ayat yang Bapak Ibu dan saudara-saudari baca ayat yang benar. Demikian seterusnya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan berkurang menunggu dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dari rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya disusahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinaknya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Sesungguhnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang yang bernama desa sendiri hari itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Decapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya baik, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan-nya. Ya, sekali lagi kita mengulang Injil Markus pasal 5 ini. Ya, sekalipun kita sudah sering, kita akan mencoba melihat sisi yang lain dari firman Tuhan ini. Dari keempat Injil ini, Markus yang paling detail menuliskan kisah pengusiran roh jahat ini. Ini kalau dibuat film ini sangat dramatis ya, dari pihak Yesusnya, dari pihak orang yang kerasukan, dari pihak setannya, bahkan dari orang-orang yang melihat kejadian itu. Ini sangat dramatis.
Jadi Markus ini seperti seolah-olah dia yang mengalami, dia bisa menceritakannya dengan sangat detail. Ya, terlepas dari perbedaan dari nama daerah gitu. Ada satu orang atau dua orang yang kerasukan, itu kita tidak akan bahas. Ya, dia yang lebih paham nanti akan menjelaskannya. Gitu. Jadi ketika Yesus sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa, jadi sebelumnya Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya. Kalau kita ingat pelajaran minggu lalu ya, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi kalau kita lihat dari kejadian ini, sepertinya Yesus memang bertujuan mau ke daerah Gerasa ini. Kalau kita lihat data-data yang ada dari perikop ini, Gerasa itu dihuni oleh sebagian besar bukan orang Yunani, karena orang Yunani itu tidak memelihara orang Yahudi ya. Nah, orang Yahudi itu tidak memelihara babi. Jadi ini daerah orang yang ditinggali oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan di sini bagi orang Yahudi itu ada beberapa banyak kenajisan ya, ada babi, ada orang bersukan setan. Bahkan daerah ini dikuasai oleh roh jahat. Saya mau membagikan, nanti teman-teman boleh sharing di waktu yang ada, bukti bahwa Yesus adalah Allah dari perikop ini. Kita akan lihat. Jadi setelah Yesus mengajak murid untuk datang ke daerah Gerasa ini, ya kita bisa melihat mujizat yang dia buat ya. Dia menenangkan angin tersebut, dan baru saja dia sampai, datanglah orang yang kerasukan roh jahat di pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi ini adalah gambaran orang yang dirasuk setan atau dirasuk roh jahat. Ya, saya nggak pernah lihat yang seperti ini ya dalam kehidupan nyata saya seumur hidup. Saya pernah lihat orang yang dirasuk setan, tapi nggak seperti ini ganasnya. Ini sepertinya manusia itu dilucuti kemanusiaannya, tidak seperti lagi gambaran ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada lagi gambaran seperti itu. Jadi dia tinggal di kuburan, dia tidak berpakaian, dia berteriak-teriak. Bahkan dia disebut tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Biasanya menjinakkan itu digunakan untuk apa? Hewan, binatang buas gitu. Saking nggak seperti manusia lagi lah orang ini. Jadi sudah sampai sedemikian rupa lah orang ini dirasa. Jadi ini bukan masalah psikologi ya, ada gangguan jiwa gitu. Tapi orang ini memang dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi yang pertama bukti Yesus adalah Allah. Ketika orang ini didatangi oleh orang masyarakat di sekitar, dia akan mengejar-ngejar orang itu ketika dia lihat. Tapi di sini dia justru datang menemui Yesus, padahal Yesus baru turun. Itu bukti yang pertama bahwa dia Allah. Dia berkuasa. Padahal orang lain ketika dia dijumpai oleh orang lain, dia akan berusaha mencelakakan orang lain. Lalu yang kedua kita akan lihat, ketika ia melihat ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Jadi setelah dia berlari mendapatkan Yesus, yang kedua dia menyembahnya. Ini seperti head to head ya, Yesus dengan iblis itu berhadapan gitu. Tapi iblis tahu siapa yang lebih superior, siapa yang lebih tinggi, sehingga dia datang menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Nah, ini adalah bukti yang selanjutnya bahwa Yesus adalah Allah. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi ini sepertinya roh yang sama di Markus pasal 1 yang kalau kita ingat dalam rumah ibadah orang yang kerasukan setan ya. Waktu itu juga Yesus mengusir roh ini. Dan dari mulut yang jahat keluar pengakuan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Anak Allah yang maha tinggi ini adalah istilah ilahi yang dipakai oleh roh jahat untuk menyebut nama Yesus. Jadi bukan istilah mesianik yang dipakai, bukan Yesus Mesias atau Yesus Kristus, bukan itu yang dipakai. Tapi Yesus, iblis sendiri pun mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Artinya yang paling tinggi, maha tinggi lagi. Mahasiswa di atas siswa, maha tinggi di atas Allah-Allah yang lain. Jadi dari mulut yang jahat pun keluar pengakuan itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kadang-kadang dari mulut yang jahat memang keluar pujian-pujian yang baik. Jadi itu tidak bisa menjadi ukuran kita untuk menilai orang lain. Dari buahnya kita bisa lihat apakah sungguh-sungguh sesuai dengan perkataan. Jadi dengan keras dia berteriak. Jadi dengan menyebut nama Allah, dia menyebutnya dengan keras. Lalu dia menyebutkan dengan, "Demi Allah jangan siksa aku." Iblis paham Yesus datang tujuannya untuk apa, tapi dia menyebutkan jangan siksa aku, seolah-olah Yesus datang mau menyiksa iblis, padahal waktunya kan memang belum tiba. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi dari sini bukan artinya Yesus tidak tahu siapa nama iblisnya, tapi saya melihat Yesus mau memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar situ dengan mengatakan demikian. Karena roh iblis itu kan roh jahat itu tidak kelihatan. Ya bisa saja Yesus menyebut, "Pergi keluar, sudah selesai." Tapi dia dengan Markus menjelaskan dengan detail, "Siapa namamu?" Dia lalu menjawab, "Kami Legion, karena kami banyak." Seperti banyak dijelaskan, Legion itu satu pasukan ya, jumlahnya sangat banyak sampai 6.000. Jadi bukti yang berikutnya bahwa Yesus adalah Yesus yang sendirian berhadapan dengan ribuan iblis. Jadi Markus menuliskannya dengan sangat baik, dengan detail. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi di sini seperti terjadi tawar-menawar antara roh jahat dengan iblis, supaya dia jangan diusir dengan Yesus ya. Nah,
supaya dia jangan diusir dari daerah itu. Karena daerah itu sepertinya banyak orang-orang yang memang terlibat dengan kuasa-kuasa roh jahat. Jadi iblis tidak mau keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi ketika sedang terjadi tawar-menawar, ada babi, jumlahnya sekitar 2000. Iblis meminta, roh jahat itu meminta supaya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Di sini kita bisa melihat bahwa di hadapan Yesus, iblis itu gak ada kuasanya, dia gak berani memasuki manusia yang lain. Padahal roh jahat itu suka tinggal dalam manusia, dia gak suka tinggal di dalam hewan. Dan dia mengatakan, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkan kami memasukinya. Dan yang mencengangkan, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Dan jumlahnya 2000 dan masuk ke jurang dan mati lemas. Dari sini saya melihat ini adalah perbedaan bahwa antara manusia dengan hewan begitu. Ketika dirasuki roh jahat atau sedang dicobai dengan roh jahat, sama seperti Ayub, roh jahat itu tidak berkuasa atas nyawa manusia, ya, mungkin bisa menderita segala macam. Tapi ketika roh itu memasuki hewan, dia berkuasa untuk membunuhnya, dan babi itu langsung mati begitu. Jadi tanpa seizin Tuhan, ya, roh jahat tidak akan pernah bisa membunuh atau mencabut nyawa manusia. Dan kira-kira kenapa Tuhan Yesus mengizinkan hal ini terjadi? Karena secara moral ini kan merugikan, ya, merugikan, ya, peternak lah yang punya 2000 ekor babi. Ini sangat merugikan. Saya kira tujuan Yesus itu jelas, ya. Selain dia mau menerobos daerah yang begitu gelap yang dikuasai oleh roh jahat untuk menyelamatkan orang ini, orang yang dirasuk, bahkan masyarakat sekitar kalau itu sampai. Jadi Tuhan Yesus membuat kejadian itu supaya mereka mengerti, melihat bahwa ini loh ada iblis begitu, jumlahnya banyak. Dan akibat yang ditimbulkan oleh iblis itu, ya, gak ada yang baik gitu. Bisa mati, bisa merugikan. Tetapi respon yang dilihat dari penjaga-penjaga babi itu, mereka justru, ya, takut, ya. Mereka lihat kejadian itu takut. Padahal Yesus tidak mengusir roh jahat itu dengan ritual-ritual segala macam, ya. Tenang aja dengan, ya, biasa daya Tuhan Yesus begitu. Dia tidak menyebutkan mantra, enggak ada. Sama seperti murid-murid ketika melihat Yesus meredakan air hidup, mereka takut. Dan orang-orang ini juga mereka takut. Ada ketakutan-ketakutan yang masih menguasai masyarakat di sekitar. Jadi respon ketika di Injil itu melihat kejadian begini, ya bisa macam-macam. Ada yang sebagai penonton, ada yang mengalami langsung. Responnya bisa berbeda gitu.
Jadi orang itu diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, dipersalahkan untuk menanggung-jawabi babi-babi yang mati. Jadi mereka lari ke kota menceritakan ke kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi Yesus datang itu untuk mengembalikan manusia yang sudah dirusak tadi, yang kemanusiaan itu sudah nggak ada lagi. Jadi orang yang dikuasai roh jahat itu tidak ada lagi gambaran Allah dalam hidupnya. Ya, penuh dusta, kelicikan, kejahatan, buah-buahnya semua kejahatan. Jadi dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, harta duniawi menguasai. Jadi orang yang dirasuk setan tadi, orang yang dirasuk roh jahat itu sudah berpakaian, sudah waras, dan yang tadinya sudah kerasukan itu. Maka takutlah mereka. Jadi mereka juga takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang kerasukan setan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah. Jadi ini adalah respon dari masyarakat yang ada di situ yang melihat kejadian itu, bahkan mendengar itu. Jadi ini menggambarkan betapa gelapnya daerah itu. Mereka hanya melihat dari sisi kerugian materi yang ditimbulkan, padahal bukan Yesus yang membunuh babi-babi itu. Padahal Yesus mau mengajarkan bahwa iblis itu perusak, dia pembunuh. Tapi justru mereka mendesak gitu ya. Kata mendesak itu ya dengan takut ya, mereka nggak berani mengusir dengan kasar, mendesak, menghalangi supaya Yesus jangan masuk ke daerah mereka. Karena mereka sepertinya khawatir timbul banyak kerugian-kerugian yang lain. Jadi pada waktu Yesus mau naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya seperti ia berkata kepada orang. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dan ini menjadi respon yang baik ketika dia sudah diselamatkan dari kuasa roh jahat. Orang ini meminta supaya dia bisa menyertai Yesus, tapi Yesus tidak mengizinkan dan malah menyuruh menceritakan. Jadi bersaksi itu ya menceritakan apa yang dialami ya, karena itu lebih nyata, lebih real, dan bisa menceritakan dengan baik begitu menyampaikannya. Dan orang itu menceritakan di daerah Dekapolis. Dekapolis itu, Deka itu 10 ya, 10 kota. Jadi di 10 kota, jadi daerah itu ada 10 kota. Dia menceritakan banyak daerah itu. Dan ini adalah penginjilan. Dia tidak mengalami pemuritan, dia Tuhan suruh langsung begitu. Jadi kalau ada perkataan Tuhan, dia kerjakan langsung begitu. Jadi orang ini mengerjakan langsung dan dia menceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, dan semua orang menjadi heran. Dan itu yang bisa saya bagikan, nanti teman-teman boleh tambahkan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami membagikannya. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami supaya bisa berbagi dalam ruang saat ini, kami bisa bersama-sama mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Nah, kalau dari Mazmur dibilang bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga kita dari selamanya sampai selamanya. Dari Mazmur 121. Ya, hanya Tuhan yang bisa menjamin kenyamanan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Kalau yang lain mungkin diberikan kenyamanan tapi cuma 1 hari, atau ada jangkanya, ada expirednya. Tapi bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera yang waktunya tidak akan pernah selesai sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Kita akan puji nama Tuhan. Setelah ini akan diberikan waktu kepada Laura atau kepada saudara yang lain. Sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 35. Alangkah senang dan bahagia bersandar kepada yang kekal. Shalom bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Pagi hari ini Laura mau berbagi dari ada bahan saat teduh yang minggu lalu yang dibawakan oleh Pak Lingga. Laura terberkati dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi ceritanya ini tentang angin ribut yang diredakan. Jadi yang terberkati buat Laura itu ketika Bapak bilang tips-tips mengatasi masalah. Waktu itu ada 5. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Yang Laura tahu itu kayak dari ayat yang 35 gitu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Terus mereka bertolak ke seberang. Yang Laura mengerti, mereka mendengar apa perkataan Tuhan gitu. Dan ini yang menegur Laura kembali gitu, bagaimana menghadapi masalah-masalah di setiap harinya, menghadapi bagaimana sebagai orang muda. Kalau Bapak bilang kemarin, anak-anak muda banyak mengalami ketakutan gitu ya. Apalagi Laura pribadi sebagai orang muda sebenarnya takut gitu, bagaimana hari depan, bagaimana, intinya masalahnya masih di situ-situ aja, karena yang Laura hadapi saat ini ya dunia pendidikan gitu. Jadi bagaimana dan menjadi apakah aku dalam 5 tahun ke depan gitu, itu yang Laura pikirkan gitu.
Itu yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah gitu. Sama seperti murid-murid ini, ketika Tuhan bilang ayo kita bertolak ke seberang, ya mereka lakukan gitu. Mereka dengarkan perkataan Tuhan. Terus yang kedua, berani meninggalkan hal-hal dunia, yaitu fokus kepada Tuhan gitu. Ini dari ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Berani meninggalkan hal-hal dunia gitu. Laura pribadi sebagai anak muda, dalam pergaulan, pertemanan, banyak cara bergaul atau cara berbicara sama seperti teman-teman gitu. Masih terkadang terpengaruh dengan mereka gitu. Terus takut juga untuk masih kadang takut berkata enggak untuk teman-teman gitu, karena takut kayak diasingkan, takut nggak enakan gitu kalau menolak apa yang mereka minta gitu. Tapi ketika murid-murid berani meninggalkan untuk Tuhan gitu, berani meninggalkan hal-hal dunia, apa yang Tuhan bilang mereka kerjakan gitu, fokus kepada apa yang Tuhan katakan gitu. Ini menegur Laura gitu ya. Laura juga belajar sekarang untuk berani gitu berkata enggak sama teman-teman gitu kalau memang hal itu memang nggak sanggup aku kerjakan kayak gitu. Terus yang ketiga itu lapor sama Tuhan segala sesuatu yang terjadi gitu. Ketika waktu itu badai mengamuk gitu, Tuhan tahu waktu walaupun dia tidur, Tuhan tahu, pasti Tuhan tahu itu ada badai yang terjadi gitu. Tapi yang Laura mengerti, walaupun Tuhan tahu apa yang terjadi di Laura, tapi Tuhan mau Laura lapor sama Tuhan. Tuhan mau Laura ngomong sama Tuhan, Tuhan gini-gini loh gitu. Kadang pernah Laura merasa kayak, masalahnya ini aja pun Tuhan, udahlah Tuhan pun tahunya, nggak perlu lagi diberdoakan gitu. Dan Tuhan aja yang mengerti. Laura nggak berdoa lagi, Tuhan tolong bantu Laura dalam hal ini, enggak. Tapi ya udahlah Tuhan aja yang, Tuhan kan tahu Laura tiap hari kayak mana gitu. Tapi ternyata ketika waktu itu salah seorang murid membangunkan Yesus, dia melaporkan, Tuhan ini ada badai loh, masa Tuhan nggak takut kita binasa gitu. Ada keraguan juga di sini, walaupun di situ ada Tuhan, tapi mereka tetap ketakutan gitu ya. Itu poin yang keempat, harus percaya Tuhan sanggup menolong. Laura merasa untuk masalah-masalah yang Laura hadapi terkadang apa ya Tuhan mau menolong Laura di bidang ini gitu. Karena untuk ketaatan pun Laura belum taat kali gitu, masih ada bolong-bolongnya juga. Tapi dari ayat ini Laura kembali ditegur. Tuhan minta kamu lapor sama Tuhan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, walaupun Tuhan tahu apa yang sebenarnya benar-benar aku butuhkan. Tapi ketika aku nggak lapor sama Tuhan, itu berarti aku buat batas sama Tuhan, kayak ya udahlah, kayak mana jadinya ya kayak mana aja, jadinya pasrah gitu. Pasrah, tapi pasrah yang nggak berpengharapan, bukan pasrah yang kuserahkan semua sama Tuhan gitu. Ketika aku nggak ngomong lagi sama Tuhan, berarti aku buat jarak, buat tembok sama Tuhan. Karena aku pasti merasa ketika aku nggak ngomong lagi sama Tuhan, berarti Tuhan itu nggak penting sama aku, karena aku nggak mengandalkan Tuhan lagi di sana ketika aku tidak melapor gitu. Terus yang kelima itu ada hidup taat gitu. Jangan lemah dan jangan lelah. Jangan lengah juga untuk menjalani hidup-hidup bersama dengan Tuhan. Karena kemarin Bapak bilang dosa membuat telinga manusia tidak berfungsi untuk mendengar perkataan Tuhan. Ini yang membuat, karena dosa Laura bisa tidak taat gitu. Karena pergaulan, pertemanan, banyak hal-hal, mungkin hal-hal kecil, tapi dari hal-hal kecil itu yang buat Laura mulai tidak taat, mulai kayaknya hal yang sepele ini kayaknya nggak berdosa lah kalau dilakukan kayak gitu. Terus Laura mau berbagi juga sedikit dari mentoring semalam. Jadi di sini ada cerita tentang upah air sumur, di mana ada seorang raja meminta kepada anak buahnya untuk mengosongkan air di dalam sumur gitu, dihabiskan airnya. Jadi banyak dari anak buah itu yang pergi karena merasa kayak
Untuk apa sih air sumur itu dikosongkan? Kayak hal yang sia-sia dikerjakan ya. Sumur itu ya untuk memang tempat menyimpan air di dalamnya gitu. Jadi untuk apa itu dikerjakan gitu. Jadi semua anak buahnya pergi. Tapi ada satu yang setia, dia setia menghabiskan air yang di dalam sumur itu gitu. Ternyata di dalam sumur itu ada emas. Ketika dia sudah mengosongkan, dia membawa emas itu kepada raja. Lalu dia bilang, "Raja, ini ada emas." Lalu raja itu bilang, "Emas ini adalah upah bagi orang yang setia." Gitu. Dari sini Laura terberkati gitu. Ketika dia percaya, dia menaati apa yang raja itu perintahkan kepada dia. Dia setia melakukan, gak lelah ya. Mengosongkan air sumur itu bukan hal yang sebentar gitu. Apalagi dia mengerjakannya sendiri gitu. Tapi dia dengan setia melakukan terus-menerus, akhirnya dia mendapat upah dalam hal itu. Sama seperti Tuhan gitu ya. Tuhan ingin aku mengandalkan Tuhan dalam hidupku gitu. Terus hidup taat gitu, setia. Ini yang pergumulan juga untuk Laura gitu. Bagaimana Laura sebagai anak muda taat, setia, hidup bersama dengan Tuhan gitu. Karena banyak pergumulan-pergumulan, banyak terpengaruh juga dari pergaulan teman-teman gitu. Jujur Laura memang orangnya mudah terpengaruh. Jadi bagaimana lingkunganku, sedikit tidaknya Laura ikut ke sana gitu. Tapi memang nggak parah-parah banget. Cuman hal-hal kecil inilah yang buat Laura kayak, iya ya, kayaknya ini nggak berdosa lah dilakukan. Mulai mewajarkan apa yang aku lakukan itu untuk nggak salah di mata Tuhan gitu. Tapi sebenarnya itu salah gitu. Untuk juga merasa sibuk untuk banyak hal, jadi nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Kayak, oh ya siap ini aku mau ini, ya udah berdoa nanti aja gitu. Sempat kayak saat teduh, nanti aja lah, nanti malam. Iya dikerjakan sih malam saat teduhnya. Tapi Laura di situ udah buat batas kayak, oh waktu untuk Tuhan itu nanti aja belakangan. Kayak karena mungkin Tuhan tidak kelihatan di depan mata gitu. Kalau tadi Pak Presiden di depan mataku, apapun yang Pak Presiden bilang aku gak akan berani untuk menolak gitu. Pasti aku kerjakan. Tapi karena Tuhan tidak kelihatan, tapi ternyata Tuhan menegur dalam hal ini gitu. Utamakan Tuhan dalam segala hal agar aku pun mendapat upah di kemudian hari. Itu yang bisa Laura bagikan. Terima kasih. Masih ada yang mau berbagi? Silakan. Ya, saya mau melihat dari Markus yang tadi ya, yang kita bagikan dengan bersama. Sepanjang ayat itu diceritakan Yesus mengusir setan gitu ya, tidak ada murid-murid dibahas, hanya di ayat 1. Artinya mereka melihat gitu ya. Yang kupikirkan apa respon mereka ya, karena tidak ditulis. Hanya melihatkah, tidak melakukan sesuatu, karena memang gak ada sesuatu yang mereka kerjakan gitu ya. Dari ayat 1 mereka sampai datanglah orang yang kerasukan gitu. Apa respon mereka gitu? Karena tidak diceritakan juga mereka menghalau atau mereka juga lari ketakutan gitu. Ketika setannya berbicara di ayat 6 gitu ya, Allah yang maha tinggi, Allah maha tinggi, seperti apa mereka mendengarkan itu gitu. Terus mereka lihatlah, keluarlah setan itu lebih kurang 2.000 kepada babi gitu ya. Seperti apa respon mereka gitu. Tuhan kerjakan semua itu, karena sebelumnya kan mereka melihat badai. Apakah mereka semakin ketakutan seperti orang itu kurang tahu, karena nggak jelaskan gitu. Terus di ayat yang
Saya lupa berapa, tapi sudah duduk yang tidak waras tadi gitu. Sudah berpakaian, sudah duduk anteng di situ gitu. Seperti apa mereka melihat duduk bersama di situ, apakah mereka ketakutan juga gitu. Terus ketika yang terakhir ya gitu. Ya, yang dua terakhir, yang pertama terakhir yang ketika Yesus ditolak. Yang terakhir ketika ada satu orang yang sudah waras gitu, itu akhirnya mereka lihat diutus oleh Tuhan. Apa respon mereka? Dengan semua peristiwa yang mereka lihat, dengan kepala mereka sendiri, mata mereka sendiri, dan tidak terlibat sama sekali, gitu ya. Hanya penonton yang menyaksikan saja, gitu. Jadi ketika kulihat itu, apa responku, gitu ya? Ketika sudah kulihat perbuatan Tuhan yang besar, sudah kusaksikan betapa Tuhan melakukan sesuatu yang besar, gitu ya. Kalau dipikir-pikir, apakah mereka tidak bertanya, kenapa yang waras beberapa jam Tuhan suruh untuk menginjili? Sementara mereka yang sudah berapa lama bersama-sama dengan Tuhan, tidak Tuhan suruh untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya, apakah mereka tidak memikirkan itu? Aku memikirkan itu. Maksudnya, apakah mereka tidak, apakah Tuhan tidak salah gitu? Maksudnya, itu yang aku pikirkan. Jadi, apakah mereka tidak punya respon ketika Tuhan suruh satu orang yang sudah waras itu untuk mengabarkan Injil, sementara mereka kalau dihitung dari waktu ya, gitu, sudah lumayan lama bersama dengan Tuhan. Tapi ya itulah Tuhan ya, gitu. Kupikir itu Tuhan sengaja ajarkan bagi mereka. Mereka lihat dengan mata dan kepala mereka sendiri, ya bahwa siapa saja sebenarnya Tuhan percayakan untuk melakukan suatu perkara yang besar. Bukan karena lamanya dia bersama dengan Tuhan, tapi bagaimana imannya, bagaimana hatinya, bagaimana dia merespon apa yang Tuhan sampaikan. Jadi itu mengingatkanku juga ya, berapa lama aku sudah hidup percaya. Apakah aku hanya jadi penonton saja? Apakah aku hanya menikmati saja? Atau sama seperti yang tadi gitu, masih berapa lama dia percaya tapi Tuhan langsung percayakan gitu. Tidak hanya menikmati, tidak hanya duduk diam waras berpakaian, bukan cuma itu saja. Tapi seperti yang tadi 10 kota dia kerjakan. Kita berapa orang yang sudah kita layani, berapa orang yang sudah kita kunjungi, berapa orang yang sudah, ada berapa hal yang sudah kita kerjakan. Ya kalau mungkin berdoa hal pertama, apakah kita sudah berdoa? Gitu. Jadi itu mengingatkanku juga ya, gitu. Maksudnya udah berapa lama aku bertobat, gitu. Udah berapa lama aku percaya apa yang sudah aku kerjakan. Apakah aku diam saja ketika ada orang baru yang dilayani dan dia percaya sudah mengerjakan sesuatu? Aku diam saja tanpa respon yang baik, gitu. Jadi itu yang mengevaluasi kembali. Ya, sekali lagi dalam cerita itu tidak ada cerita murid, tapi aku mau belajar supaya aku jangan seperti murid yang hanya diam saja tanpa melakukan sesuatu. Kiranya jadi berkat bagi kita. Kalau tidak ada lagi, ya yang membaca pengulangan dan bersyafaat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka warga kita pada doa pengumuman dan doa bagian yang ke-A, kegiatan minggu ini jam 8.30 kita ibadah pengembalaan dewasa dan anak. Kemudian jam 11 ada persekutuan pemuda remaja ditambah dengan mentoring. Pada hari Selasa jam 15 ada rumah belajar. Hari Rabu jam 19 persekutuan doa permintaan. Jam 20 persekutuan training pelayan. Hari Kamis jam 15 ada mentoring. Hari Jumat jam 13 ada rumah belajar. Dan jam 17 ada Jumat Gembira dan mentoring. Hari Sabtu ada persiapan ibadah minggu dan mentoring. Bagian yang ke-B kita bersyukur untuk ibadah pengembalaan hari ini. Yang kedua kita bersyukur untuk pembangunan sekolah minggu. Yang ketiga kita berdoa untuk misi Jemaat Siskala. Yang keempat kita berdoa nanti untuk SIL. Yang kelima kita berdoa untuk pesta anak sekolah minggu. Baik, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian dan hormat kami, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami masing-masing, supaya kami terus dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah, melalui sharing, melalui sateduh. Biarlah itu semua boleh menambah iman pengetahuan kami kepada-Nya, dan kami terus belajar kepada Tuhan, dan kami tunduk dan taat kepada Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah boleh kami pergunakan. Kami juga berdoa buat dana yang belum terkumpulkan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, supaya boleh mengumpulkan dana untuk menutupi kekurangan dana ini. Berkatilah setiap pekerjaan masing-masing jemaat-Mu, Tuhan yang melimpahkan, supaya ini pun boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, ada misi jemaat Siskala yang kami kerjakan hari ini. Ada rumah belajar, ada rencana pembangunan gedung, ada rumah sewa, ada misi kasih sayang, ada radio Langkat Grace, ada sosial kesehatan. Tuhan, ini kami jemaat-Mu yang kecil, mau melakukan perkara yang besar. Kami percaya jika Tuhan ada di pihak kami, jika kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kami, maka Tuhan yang ada di depan memimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh sehati sepikir untuk melakukan ini semua, supaya nama Tuhan termulia di tempat ini, supaya ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan melalui cara hidup kami, melalui apa yang boleh kami kerjakan di tempat ini. Termulialah Engkau Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya oleh karena anugerah, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu sungguh berharga bagi kami. Maka kami pun akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati tiap-tiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk sil anak pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2023 yang akan diadakan di Kampung Antara. Ada 4 orang peserta yang ikut dari tempat ini. Ada 2 pembimbing yang akan mengikutinya. Bahkan kami berdoa secara keseluruhan, seluruh peserta yang ikut, seluruh pembimbing, seluruh pembicara yang boleh ikut, Tuhan yang menolong, supaya anak-anak ini juga boleh mengenal Tuhan, boleh dimenangkan jiwanya bagi Tuhan. Berkati setiap pembimbing, pembicara, berkati setiap apa yang boleh dikerjakan. Cuaca juga Tuhan berkati, dana yang akan dibutuhkan Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang di Kampung Antara yang mempersiapkan tempat konsumsi, semuanya Tuhan, supaya Tuhan yang menolong, supaya ini semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, anak-anak ini bisa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk pesta anak sekolah minggu pada tanggal 27 Agustus 2003 yang akan diadakan di GKI Pos Tanjung Langkat. Tuhan yang memberkati, ini juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati panitia yang mempersiapkan, berkati anak-anak yang akan mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan. Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Allah, kami akan meneruskan ibadah kami ini. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kedua. Kalau kita mengerti bahwa seperti cerita yang tadi ya, kegelapan itu punya kuasa, kegelapan itu mengikat, kegelapan itu sebenarnya merugikan. Tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Gitu. Tapi ada satu pribadi yang sanggup menyelesaikan itu, bahkan dia tunduk kepada pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita belum dilepaskan, kita akan berada dalam hukuman. Kita masih di bawah kutukan, gitu. Tapi ketika kita sudah dilepaskan, ada pembebasan, ada kemenangan yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari Ulangan nomor 5. Nah, setelah ini saya serahkan kepada Abang Abel kembali menyampaikan firman Tuhan. Ada satu yang sudah serahkan diri, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ada satu yang sudah serahkan diri, bersalin bagi selamanya. Dialah Anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya langsung. Bait yang kedua, oh betapa mulia. Oh betapa mulia, besar cintanya, disucikannya setiap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, ku takut ditebus darahnya. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapi. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ada satu yang sudah serahkan diri, bersalin bagi selamanya. Dialah Anak Allah yang turun mati untuk orang-orang berdosa. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Bait yang kedua, oh betapa mulia. Oh betapa mulia, besar cintanya, disucikannya setiap hatiku. Sekarang tak kena hukum, ku tahu bebaslah, ku takut ditebus darahnya. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat suku. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus Allah kami, kembali terus kami berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, Kau kiranya memberkati pada kami hari ini. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, Kau menuliskan kami semua. Kiranya firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami, menjadi berita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Silakan duduk.
kitab kita dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Kita akan baca seperti tadi bergantian. Lalu nanti yang kedua bagian 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Saya ada kekuatan ya. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Kita akan baca bergantian. Saya dapat. Adam dan Kristus. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran seseorang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita buka bagian yang berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Ya, saya baca yang tadi, nanti Bapak Ibu baca yang benar. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara dan saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita memulainya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang benar kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa menuruti segala perintahnya, yaitu yang di dalam Allah dan Allah di dalam Dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Ya, baik, terima kasih pembacaan firman Tuhannya. Ya, kitab Roma ini adalah kitab yang sulit ya, bagi saya ini sulit karena bahasanya ini bahasa orang terpelajar. Ya, kita kenal Paulus ya. Saya akan mencoba
yang berbagi dengan kita. Kita akan belajar mengenai Adam dan Kristus. Mari kita ke Roma pasal 5 tadi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Di awal itu kita dibagikan di grup itu, ilustrasinya kita belajar dari Kejadian pasal 3. Ya, ini tidak dibahas di sini secara mendetail, tapi saya akan gambarkan sekilas kejatuhan manusia. Situ digambarkan ular, ada beberapa tokoh ya, ular, Adam dan Hawa gitu. Di situ tidak disebut ular itu sebagai iblis, nggak ada. Jadi iblis itu memang tidak kelihatan, dia memakai hewan untuk mencobai manusia. Jadi dari situ kita bisa lihat sama dalam keadaan zaman sekarang ya, iblis akan memakai banyak hal untuk mencobai kita. Sisi lemah mana yang akan diserang gitu. Yang kedua, Hawa ketika berbincang-bincang dengan ular, atau bahasa Bangun ber-PA, ya, dia PA dengan ular gitu. PA tentang firman Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2, waktu Allah berbicara kepada Adam tentang larangan memakan buah itu, Hawa belum ada. Jadi Adam yang memberitahukan firman itu kepada Hawa. Jadi sepertinya Hawa ini tidak menangkap dengan baik firman Tuhan, karena ketika dia diuji oleh ular itu, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Jadi itu membuat pengertiannya menjadi salah, dan dia gagal di situ. Dan di situ ada tawaran supaya kalau dia makan buah itu, dia akan menjadi sama seperti Allah. Jadi ular itu memberikan tawaran-tawaran yang menarik. Kalau kamu melakukan ini hasilnya. Kalau kamu menyuap, kamu akan dapat pekerjaan. Kalau kamu nanti nilai kamu bagus. Kamu nggak usah belajar kalau masuk sekolah, nanti nilainya akan dibantu. Ini kan tipuan-tipuan gitu, tawaran-tawaran yang menarik yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita. Dan Adam sebagai orang yang pertama, ketika gagal, dia tidak bertobat ketika Allah datang. Dia mengambil sikap untuk mengambil kesalahan, tapi dia menutupi dirinya karena ada akibat dari dosa yang dia kerjakan itu. Dia jadi merasa malu. Jadi dosa itu ada perasaan malu, takut gitu, karena dia tidak berpakaian waktu itu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti yang tadinya sebelumnya tidak ada. Ya. Ketika melihat, ya memang tidak ada pikiran-pikiran jahat gitu. Jadi benar-benar manusia yang segambar dengan Allah. Jadi belum dirusak gitu. Lalu karena Adam, manusia pertama itu melakukan pelanggaran dengan memakan buah itu, kita ini menjadi atau mendapat bagian menjadi status orang berdosa. Kenapa? Padahal dia yang melakukan. Ada yang sedang. Adam yang bikin dosa, melanggar, makan buah. Kenapa kita yang menerima akibatnya juga disebut sebagai orang berdosa?
Ada yang punya jawaban? Karena satu orang ini dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ada konsep namanya apa ya, berkelompok atau korporasi solidarity. Jadi kalau misalnya Indonesia mengirim timnya bertanding main bola dan kalah, yang disebutkan tim Indonesia gitu ya, di satu negara itu disebut kalah gitu. Jadi karena Adam itu manusia pertama, ya tentu keturunannya akan disebut juga orang berdosa. Tidak mungkin satu pohon anggur buahnya bukan buah anggur gitu. Buah rambutan, nggak mungkin gitu. Dia akan disebut ya buah anggur. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan disebut sebagai orang berdosa, ya keturunannya akan disebut orang berdosa. Setuju nggak kira-kira? Kalau nggak setuju nanti pengertiannya begini. Yesus juga melakukan satu perbuatan baik. Karena Yesus satu orang melakukan perbuatan baik, semua orang akan diselamatkan. Bisa masuk ya? Bisa menangkap ya? Jadi karena satu orang ini, satu mengalami maut, satu mengalami kematian, kehidupan, dibebaskan. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi Adam dan Hawa itu mengalami akibat ketika mereka melanggar firman Tuhan. Jadi yang pertama itu mereka mengalami perasaan-perasaan seperti itu, lalu mereka diusir. Yang perempuan nanti akan mengalami banyak sakit penyakit ketika dia mengandung dan melahirkan. Dan yang laki-laki ketika dia akan bekerja, hasil bumi tidak akan mengeluarkan hasilnya. Itu adalah akibat dari dosa mereka. Dan nanti itu akan menjalar. Dan banyak lagi dosa-dosa yang terjadi. Dan kejadian pasal 6 ayat 5 itu mencatat ya, akibatnya ketika kita dikandung di dalam dosa, ketika lahir ya kecenderungan hatinya melakukan dosa. Jadi bayi pun ketika baru lahir ya disebut sebagai orang berdosa. Ada namanya dosa asal ya. Dosa asal itu menjadi cikal bakal manusia untuk melakukan perbuatan dosa, padahal tidak ada yang mengajari. Jadi Allah bukan tidak adil dalam bagian ini ya. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, kita mendapat bagian menjadi orang yang berdosa. Statusnya itu orang berdosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi sebelumnya maut itu tidak ada, tapi ketika pelanggaran itu terjadi, ada maut, ada kematian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi karena Yesus Kristus lah manusia beroleh pengharapan. Tadinya tidak ada harapan untuk lepas dari hukuman maut. Ketika dosa itu begitu menguasai manusia, kecenderungan hati manusia melakukan dosa, sampai Allah harus menurunkan air bah, itu sangat mengerikan kejahatan manusia. Dan saat ini ya kita juga bisa lihat ya di sekitar kita, kejahatan itu setiap hari diberitakan dan itu menjadi hal yang biasa. Mulai dari orang tua, rumah tangga, anak-anak, remaja, semua
kejahatan, bahkan sampai para pemimpin-pemimpin negara kita. Kita banyak sekali mendengar berita-berita. Kadang-kadang juga itu menjadi hal yang membosankan karena tidak ada berita yang baik gitu, yang memberkati. Karena memang berita-berita yang jadi itu ya berita yang laku ya, yang cepat viral, yang laris, banyak pembacanya, banyak penontonnya gitu, ratingnya naik. Tipuan-tipuan seperti ini kan jelas gitu, jadi orang lebih tertarik melihat hal yang jahat. Hal yang baik baca Alkitab 5 menit, nah tuh lihat sosmed 1 jam, 2 jam, 4 jam tahan, lihat handphone tahan. Ini kan tipuan-tipuan iblis yang dipakai gitu. Iblis sekarang tidak turun langsung, wah jadi iblis begitu enggak. Tapi dia memakai banyak sekali tipuan-tipuan ini. Ngapain? Tadi yang bersaksi juga bagus ya, kenyamanan itu. Nanti malamnya saya terima sama aja nih. Satu berapa lagi yang Tuhan bilang, ya datang kepada Tuhan bisa kapan aja ya, jadi pembenaran dulu ya. Karena pagi-pagi itu lebih baik, karena Tuhan Yesus juga pagi-pagi benar dia berdoa. Memang kapan aja kita bisa berdoa kepada Tuhan benar. Jadi tipuan-tipuan itu banyak sekali menjerat anak-anak Tuhan apalagi. Satu dosa anak-anak Tuhan itu yang sangat jelas, salah menggunakan waktu luang gitu. Jadi waktu luang ini digunakan ya untuk hal-hal yang kelihatannya tidak dosa, santai, mager. Itu kan menghabiskan waktu. Lalu kita bisa membaca, itu kan belajar atau dengan itu berdoa, itu lebih baik. Jadi karena dosa satu orang ini, jadi kecenderungan kita itu melakukan dosa tanpa kita sadari. Kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan, ini juga menjadi cekat untuk kita tidak maju dalam iman, sehingga tidak sesuai perkataan iman dengan perbuatan ini. Tapi syukur ya kepada Allah, ada kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab pada pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Jadi kalau kita gagal jatuh ya jangan langsung lemah, jangan khawatir. Ya memang tujuan iblis itu supaya kita memiliki perasaan-perasaan yang rendah diri, gagal, tidak mampu. Itu memang tujuannya supaya kita jadi malas, toh gagal-gagal terus. Padahal ada kasih Kristus yang lebih besar dari hati kita gitu, hati yang menuju kita. Ya datang sama Tuhan, lapor gitu. Solusinya ada itu. Kasih karunia itu dilimpahkan itu tahu ya. Kalau hayat itu dilimpahkan penuh, bukan dibagi sedikit-sedikit ya, tapi dilimpahkan kasih karunia atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi karena pelimpahan tadi, kalau kita meresponi seperti orang yang kasih karunia, kita akan mengalami kelimpahan kasih Allah tadi, yang mengakibatkan pembenaran. Jadi dibenarkan, dosa-dosa yang lalu itu Tuhan akan melupakan. Dia tidak akan memperhitungkan lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah ini lebih jelas lagi. Sebab oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi orang yang menerima kelimpahan kasih karunia
Jadi ada respon untuk menerima kasih karunia Yesus tadi, maka lebih dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi dia akan hidup. Jadi kehidupan manusia yang tadi sudah dirusak, yang dilucuti, yang tidak sesuai dengan gambaran Allah tadi, itu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi ada kuasa, ada kehidupan. Jadi keluar dari mulut itu, ya, dari dalam hatinya keluar aliran-aliran hidup. Jadi orang kalau mendengar dia bicara, dia berkata orang nggak sakit hati. Jadi kalimat-kalimatnya itu membangun hidup, ada kasih, gitu ya. Dan kuasa oleh karena satu orang. Jadi orang yang menerima kasih Yesus tadi, dia akan memiliki kuasa oleh karena Yesus Kristus. Sama sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi karena Yesus kita akan dibenarkan dan memperoleh hidup. Jadi kalau ada hati yang selalu menunggu, ya datanglah kepada Tuhan supaya itu dipulihkan. Jadi Allah mau memang kita menjadi manusia yang hidup dan berkuasa. Ini tujuan Yesus datang melakukan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar dan akan disebut menjadi orang benar. Jadi ini pengulang-pengulang ya. Jadi orang yang menerima tadi, dia akan disebut sebagai orang benar karena dibenarkan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya dosa semakin banyak. Gimana? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, belum ada hukum Taurat. Jadi dosa itu tidak diperhitungkan. Justru dengan adanya hukum Taurat, dosa itu bisa diperhitungkan karena sudah ada hukumnya. Jadi kalau melanggar belum ada hukumnya, itu tidak bisa dihukum, tidak ada hukumnya. Jadi ketika sudah dibuat hukumnya, jadi semakin nyata lah, oh ini ternyata aku sudah berbuat dosa ini. Dosa itu menjadi semakin banyak. Dan karena kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa, ya banyak lagi bentuk-bentuk dosa yang lain yang muncul. Jadi supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Allah itu berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi akan beroleh hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat bagian yang berikutnya dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Jadi ketika ini dibagikan di grup, pengertian saya berbeda ya dengan yang diserikan Pak Nadia tadi pagi. Ternyata bisa juga ditafsirkan dengan cara terbalik seperti itu. Ini satu pembelajaran bagi saya. Jadi demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi ketika sudah dibenarkan, kita boleh ditenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi akibat dosa itu, dosa Adam dan Hawa itu, kita tidak punya hati yang tenang. Kita selalu merasa khawatir, gelisah, ada khawatir masa depan ya. Ada yang berbagi begitu, khawatir tentang masa depan. Harga-harga mahal ini, ibu-ibu ini
di rumah juga bilang, aduh ini mahal itu mahal gitu. Muncul itu saya dengar gitu. Peternak juga gitu, aduh ini murah, ini nggak laku gitu. Petani juga gitu, aduh ini lagi trend ini, aduh harga juga nggak ada. Banyak keluhan-keluhan gitu, tidak tenang gitu. Tapi justru kalau sudah dibenarkan kita beroleh hati yang tenang. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi hati yang tidak tenang itu memang selalu menuduh ya. Dan Allah lebih besar daripada hati yang menuduh itu. Jadi jangan biarkan hati yang menuduh itu menguasai pikiran kita, tapi lapor sama Tuhan. Gitu. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah, jadi akibat dari dosa Adam dan Hawa itu ada ketakutan ya, tidak berani untuk percaya. Saya dulu sebelum kenal Tuhan ya paling takut itu disuruh ke depan, paling takut itu pimpin doa, apalagi pimpin sekolah minggu, itu menjadi pergumulan gitu. Tapi ketika kenal Tuhan, hati yang menuduh tadi, ya, kamu tidak mampu, kamu. Tapi sebenarnya ketika belajar Tuhan menambahkan gitu. Tuhan menambahkan hikmat pengetahuan ya. Jadi hati yang menuduh itu jangan sampai menguasai. Jadi supaya kita mempunyai keberanian. Jadi kita tidak menjadi benar-benar yang takut. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini sangat jelas ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi boleh minta tapi harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bukan apa yang berkenan kepada keinginan hati ataupun hal yang lain, tapi berkenan kepada Tuhan. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi yang pertama itu perintahnya apa? Percaya kepada Kristus. Yang kedua, saling mengasihi. Karena siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalamnya diam. Ini seperti ciri-ciri ya. Jadi orang yang menuruti firman itu ciri-cirinya itu seperti itu kelihatan. Dia percaya kepada Allah dan dia mengasihi satu dengan lain. Karena siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Itu menjadi gambaran bahwa dia hidup di dalam Allah, bukan di luar Allah. Dan Allah ada di dalam dia, yang menguasai, yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, bukan menjadi pembantu atau tabib atau ya hal-hal yang lain. Kalau perlu Tuhan baru kita berdoa kepada Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Jadi anak-anak Tuhan itu mengetahui bahwa ada Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh itu akan selalu mendorong, berbicara, mengajari, bahkan memunculkan apa ya, pikiran-pikiran yang selama ini mungkin tidak akan mungkin kita pikirkan. Jadi hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyegarkan jiwa itu muncul. Jadi ini adalah akibat dosa dan akibat dari perbuatan yang Tuhan kerjakan. Jadi dalam dua tokoh ini kita bisa lihat, satu menghasilkan maut, satu menghasilkan pembenaran. Jadi akibat-akibat dosa itu yang paling kelihatan itu adalah menyerang hati nurani kita ya. Kita akan merasa rendah diri, gagal, atau merasa malang, atau segala macam, merasa tidak mampu. Banyak
Jadi tujuan Yesus itu mengembalikan manusia itu menjadi segambar dan serupa. Jadi desain Allah yang mula-mula itu mau dipulihkan dengan satu perbuatan kebenaran yang Yesus kerjakan ketika dia lahir di bumi, menderita, mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga. Dan Tuhan Yesus setia mengerjakannya. Dan itu juga menjadi teladan bagi kita. Jadi Yesus memang sungguh-sungguh berkuasa atas dosa. Jadi dosa yang menguasai hati nurani kita itu sebenarnya kecil di hadapan Tuhan, karena kasih Allah itu lebih besar. Allah yang mengampuni. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya Allah mengampuni. Mengapain kita merasa tertuduh? Jadi begitu ya. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan yang meneruskannya, hamba-Mu yang terbatas yang lemah sudah selesai berbicara. Tuhan, Kau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Bahkan remaja juga yang akan PA, Tuhan memberkati PA remaja, pemuda remaja. Bangsa pelayan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Tuhan memimpin. Pada Allah beri puji. Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.